آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمته تتم الصالحات. الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم المعاد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله مولانا العظيم. Yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita doakan. Wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Baitul Husna beserta seluruh jajaran pengurusnya yang selalu sama-sama kita doakan, mudah-mudahan beliau semuanya sehat walafiat, panjang umur dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga senantiasa selalu lancar dalam melaksanakan aktivitasnya dalam takmirul masjid kita ini. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita doakan pimpinan Majelis Taklim Masjid Jami Baitul Husna Al-Mukarramah wal Mukarramah Ibu Ustazah Hajah Karnama dan seluruh jajaran pengurusnya yang insyaallah sama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau semua sehat walafiat, panjang umur, senantiasa selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita doakan guru kita bersama Al-Mukarramah wal Mukarramah Ibu Ustazah Hajah Rahmat, mata'ala Allah betul hayatiha, para ibu-ibu, para orang-orang tua kita, ibu hajah dan calon-calon haji yang insyaallah kehadiran kita bersama pada siang menjelang sore hari ini senantiasa mendapat ridha dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat iman wal Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat hadir bersama, dapat bersilaturahim bersama, dapat bersimpuh bersama, dapat terkumpul di tempat yang mulia, dalam acara yang mulia bersama orang-orang yang mulia, yakni di rumah Allah, di majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan asbab kita hadir pada siang hari ini akan menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, turunnya keberkahan, turunnya ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya termasuk orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat beriringkan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kehadiran beliau Syahid Syafa'ah Yaumul Qiyamah, yakni baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sang panutan kita di dunia dan insyaallah di akhirat nanti kita berharap syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu hadirat yang saya hormati, sebelum kita mulai taklim kita sebagaimana biasa, mari sama-sama kita awali dengan bacaan Ummul Quran surat Al-Fatihah, berharap mudah-mudahan Allah ampunkan segala semua dosa kita, Allah ampunkan dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita, dosa suami kita, dosa guru-guru kita, dosa jamaah kita, dosa orang-orang yang telah berbuat baik pada kita, baik mereka yang masih hidup ataupun yang sudah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah panjangkan umur keluarga kita, Allah jauhkan kita daripada segala macam bahaya, segala macam musibah, segala macam hutang, segala macam penyakit, baik penyakit yang ringan maupun penyakit yang berat. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang manfaat, yang senantiasa menunjang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat putra-putri kita, anak cucu mantu kita, menjadikan mereka semua anak-anak yang saleh dan salihat. Allah panjangkan umur mereka, Allah sehatkan badan mereka, Allah kuatkan iman Islam mereka, Allah angkat derajat mereka, menjadikan mereka semua anak-anak
Jadikan putra-putri yang sempurna imannya, putra-putri yang sempurna akhlaknya, dalam tercapai apa menjadi cita-cita mereka di masa depannya, dan mudah-mudahan mereka mendapatkan ilmu yang manfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Kita doakan keluarga kita, jamaah kita, saudara kita yang saat ini kurang sehat, mudah-mudahan mereka semua segera Allah angkat penyakitnya, Allah sempurnakan kembali kesehatannya, Allah panjangkan umurnya. Kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah angkat derajat kita, Allah tutup aib kita, Allah sampaikan kita, Allah sampaikan keluarga kita untuk menunaikan ibadah haji dan umrah ke tanah suci Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah dengan diberikan kemudahan rezeki. Kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah cukupi kebutuhan kita dunia dan akhirat. Allah kabulkan cita-cita kita dunia dan akhirat, dan Allah wafatkan kita semua dalam husnul khatimah, mati dengan membawa iman dan Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala yaghfiru dzunubana wa dzunubakum wa dzunuba walidina wa walidikum wa ummahatina wa ummahatikum wa jaddadina wa jaddadikum wa jaddatina wa jaddadikum wa mashayikhina wa muallimina fid din wa dawil qulubi alaina wa liman awsana bid du'a wa wa'atil muslimina ajma'ina 'amma wa bi niyyati anna Allah Subhanahu wa ta'ala yuballighuna wa yuballighukum ila hajji baitillahi al-haram wa lisanati qabri rasulillah sallallahu wassalam wa bi niyyati anna Allah Subhanahu wa ta'ala yarzuquna wa yarzuqu awladana wa talamizatina wa jama'atina wa dhurriyyatina ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa 'umran tawilan wa sabran jamilan wa tawbatan nasuha wa tawbatan nasuha wa tawbatan nasuha wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'an wa bi niyyati anna Allah Subhanahu wa ta'ala yashfi mardana wa mardal muslimin wa yusallimuna wa yusallimukum wa yusallimu al-jami' min kulli afatin wa baniyatin wa yamunna alaina wa lakum ni'man jamal wa yakhtim lana alaykum bil husna ala hadhihi an-niyya wa ala kulli niyyatin salihah wa ala abadi nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Dibaca dulu kali ya, Bu? Iya. Ya, ayo kita baca. 168 katanya, Bu ya. Iya. Ya, Nisbul Dhahab. Iya. Ya, kita ukur. Bismillahirrahmanirrahim. Fasil wa nisab jahabi isrun misqala tahdida bi wazni Makkah wal misqalu dirham wa salasatu asba'i dirham wa ki aini sabir zahabi rubu'u usuri wa huwa nisfu misqalin wa fi mazad ala isri misqala hisab wa in qala zaid wa nisabu wariki bi kasri ra'i wa huwa fiddati bi ata dirham wa fi rubu'i usul wa huwa khamsah darahim wa fi ma jada ala mi'atain bi hisab wa in qala razid wala sa'a fi ma'susi min zahabin aw fiddatin hatta yablu qaslisu nisab wala majibu fi hului muyahi jakat amma muharramu kasiwati wa khalqan
fatajibu zakat fi. Menerangkan tentang nisabnya emas itu tepatnya adalah 20 miskol menurut ukuran neraca negeri Mekah. 1 miskol beratnya 1 dirham ditambah 3/7 dirham. 1 nisabnya emas, maka zakatnya adalah 1/4 dari 1/7-nya, setengah miskol, dan bagi yang mempunyai emas 20 miskol lebih. Meskipun kelebihannya itu hanya sedikit, maka zakatnya setengah miskol dengan diperkirakan kelebihannya itu tadi. Sedang perak hisabnya adalah 200 dirham, maka zakatnya 1/4 dari 1/10-nya, yaitu 5 dirham. Dan bagi yang mempunyai 200 dirham lebih, maka zakatnya 5 dirham, ditambah dengan perkiraan kelebihannya, meskipun hanya sedikit. Tidak wajib zakat benda yang dicampur dari emas atau perak, sehingga murninya benda tersebut menjadi satu hisab. Demikian pula tidak wajib dizakati perhiasan yang diperoleh oleh syarak. Adapun perhiasan yang diharamkan seperti gelang dan begel bagi orang laki-laki dan orang banci, maka wajib dizakati. Lagi pasal wanisabu zuru'i wasimari homsatu asu minal wasqi masdaru bimakna jami'i li'anna wasqa jam'us sifat wahia ay homsatu awsakin alhu wasitumi atin ritlin bi'izatifi wa fi ba'din musab bi ba'dadi wa ma ro'adi fa bihisab wa ritlu ba'dadin inda nawawi mi'atu wa samaniyatu wa asiruna dirhaman wa arba'atu asba'i dirham. Pasal 1 menerangkan tentang hisabnya tanaman dan buah-buahan, yaitu 5 wasak. Kata wasak adalah masdar yang mempunyai arti kumpul, karena wasak itu kumpulan beberapa centak. 5 wasak itu sama dengan 100.600 kati ukuran negeri Irak. Menurut sebagian keterangan menggunakan kata negeri Baghdad. Dan bila lebih dari 5 wasak, maka diperkirakan saja menurut kelebihannya itu. Menurut pendapat Imam Nawawi, 1 kati Baghdad itu 128 dirham. Beratnya ditambah 4/7 dirham. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wa billahi nasta'in wa nasta'in. Rabbi zidna ilman wa salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli Harun akhishrif bihi azri wa ashkur fi amri ay yusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Qala al-mu'allif hadha al-kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi fi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Allahumma iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi. Allahumma iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi. Allahumma iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu hadirin saya hormati, alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih melanjutkan pembahasan beberapa bulan yang lalu, masih dalam masalah zakat. Pada kesempatan siang hari ini kita membahas tentang nisabnya emas dan perak.
ya. Ketentuan zakatnya sudah diterangkan, dijelaskan pada beberapa bulan yang lalu. Sekarang tentang nisab emas dan perak. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa nisabud dhahabi 20 mithqalan tahdidan biwazni Makkah wal mithqal dirhamun wa thalathatu asbab dirhamin. Pasal menerangkan tentang nisabnya emas, itu tepatnya adalah 20 mithqal menurut ukuran neraca atau timbangan negara Mekah. 20 mithqal ya, kalau menurut timbangan negara Mekah. Kemudian yang wajib disakatkan berapa? Berat 1 dirham ditambah 37 dirham. Wa fihi nisabud dhahab rubul usyur. Nisabnya emas atau zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya emas kalau sudah mencapai 1 nisab yaitu setengah mithqal. Jadi kalau kita membicarakan tentang timbangan negara Mekah ini nggak paham ya. Sekarang kalau kita berada di Indonesia, kita ikutkan bahwasanya nisabnya emas, nisab itu apa Bu? Batas minimal orang sudah wajib mengeluarkan zakat. Orang yang mempunyai emas kalau sudah mencapai 1 nisab, kemudian nisabnya emas berapa? Kalau di negara Mekah 20 mithqal, kalau di kita di negara Indonesia itu kira-kira 84 gram atau 85 gram. Jadi orang yang mempunyai emas berat 84 gram atau 85 gram maka sudah mencapai 1 nisab. Berarti sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Bu, siapa yang punya emas sebesar itu, Bu? Ya, ibu-ibu yang sudah punya emas sebanyak 84 gram atau 85 gram, maka berarti sudah mencapai 1 nisab. Berarti wajib hukumnya kita mengeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? Di situ dikatakan setengah mithqal. Kalau kita 2,5% dari 84 gram atau 85 gram. Kemudian emas yang wajib dikeluarkan zakatnya, emas yang bagaimana? Emas yang 24 karat, emas yang murni. Ada di rumah? Ibu-ibu nanti dihitung emasnya ya, Ibu ya. Gelangnya berapa puluh gram, cincinnya, kalungnya. Tahu-tahu ada 90 gram, wajib. Ya? Wajib. Ya, Ustazah baru 83. Gimana? Udahlah, kita keluarin aja biar aman ya, Bu ya. Ya, kurang-kurang dikit biar aman. Ya. Jadi emas yang murni 24 karat, yang besarnya beratnya 84 gram itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya karena sudah mencapai 1 nisabnya. Sekarang kalau seandainya saya punya emas saja, emasnya ada 100 gram, tapi enggak semuanya emas murni, ya Bu ya. Ya, 25 gram emas yang 24 karat, ada yang emas 22 karat, ada yang emas 23 karat, ada yang 18 karat. Semuanya ada 100 gram. Itu bagaimana? Wajib tidak dikeluarkan zakatnya. Berarti kalau ada yang model semacam itu, zakatnya tinggal kita lihat. Dari 100 gram emas campuran itu, kalau kita jadikan emas murni, ada nggak 84 gram? Sekarang hitungannya jangan pakai emas, uang. 80 gram, kalau seandainya per gramnya berapa Bu sekarang? Sejuta ya Bu ya. Kalau segramnya sejuta berarti ada 84 juta. Ini emas yang tadi campuran, ada yang 24 karat, 23, 22, 18, ada 100 gram. Kita hitung jumlahnya kalau kita jual,
wajib dikeluarkan zakatnya. Campur. Ya. Jangan ibu mengarang biar nggak keluar zakat, punya emas kan yang emas 23 aja. Emasnya banyak tetap nggak keluar zakat. Itu namanya apa, Bu? Akali. Ya. Biar kita aman, selamat harta kita ya. Kita wajib mengeluarkan zakat. Jadi kalau seandainya ada emas 84 gram, kalau uang 84 juta, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Tinggal kita bagi saja. Dan 84 juta dibagi 2,5%-nya berapa, Ibu? Gak banyak, Ibu ya? Tidak kan? Tidak banyak. Berapa, Bu? Coba hitung. Ya paling juga berapa gitu. 200. Ya, 250.000 ya? Ya, wajib. Nggak sampai. Nggak sampai ya? Iya. Kalau 100 juta aja 2,5% berarti 250.000, Bu. Bu, 100 juta cuma 250.000. Ya. Juta setengah kali. Ya, 100.000 berarti kan 200 juta setengah. enggak sampai Nggak sampai 2 juta setengah ya, paling 1.600.000-an lah ya. 1.600.000. Jadi berapa, Bu, bisa punya zakat emas? 80 nih, udah 85 lah, 84 juga boleh ya. Ya, 84 gram. Kemudian yang wajib dikeluarkan zakatnya berapa persen? 2,5%. Tinggal hitung aja. Lah kalau sekarang lebih dari 84 gram apa 100 gram misalnya emas murni, bagaimana nambah lagi zakat? Jadi nambah sedikit, nambah lagi. Beda dengan zakat binatang kemarin tuh, kambing. Sudah terkumpul yang kambing 40 ekor. Zakatnya pada berapa kalau nggak salah? 2 atau 3 ya? Lebih ada 43, tetap 3. Nah, lebih jadi ada 43 ekor, tetap segitu. Nanti kalau sudah lebih lagi 60 baru ada lagi ketentuannya. Tapi kalau emas itu kalau nambah ya nambah lagi zakatnya. Tinggal dihitung aja, diperkirakan saja. Paham, Ibu? Sekarang uang nisabul warid, nisabnya perak. Wa huwa al-fiqh mi'ata dirhamin. Nisabnya perak itu lebih banyak daripada emas, 200 dirham dia itu. 200 dirham. Kalau gram kan sekitar 588 gram emas, perak. Ya, jumlah gramnya banyak tapi nilai uangnya sedikit karena dia murah, jauh daripada harga emas ya. Jadi nisabnya perak itu sebesar 588 gram. Kalau hitungan negara Mekah ada 200 dirham. Kemudian berapa yang wajib disakatkan? Sama 2,5%-nya. Sekarang harga perak berapa ya, Bu? Ya paling sekitar 15.000 ya, Bu ya. Segram itu sekitar 15.000. Seandainya kita kalikan 588 gram kali 15.000 ya, perkiraan kurang lebih 10 juta. 10 juta. Ya, 10 juta ya, tinggal lagi 10 juta 2%-nya berapa? 250.000. Kalau 100 juta 2 juta setengah. Jadi yang wajib dikeluarkan zakatnya cuma 250.000. Jadi lebih sedikit ya, jumlah gramnya banyak tapi karena dia murah ya. Coba kalau emas begitu, orang daripada zakat itu ya. Nah, emas sampai nunggu 600 gram harus dikeluarkan zakatnya ya. Tapi karena emas harganya mahal, 84 gram sudah mencapai nisab.
juga batas wajib mengeluarkan zakat ya. Jadi kalau perak cuma 588, paling kalau enggak kita genepin 600 gram lah ya. 600 gram dikalikan 15.000 misalnya per gramnya, berarti kurang lebih 10 juta. Maka kalau sudah mempunyai perak jumlahnya kita uangkan ada 10 juta kurang lebih, maka sudah mencapai nih nisab, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%-nya. Paham Bu? Wala syai'a fil maghshush bil dhahabi aw fiddatin hatta yablugha khalisun nisaban. Tidak wajib zakat benda yang dicampur dari emas atau perak sehingga muninya benda tersebut menjadi 1 nisab ya. Jadi kalau benda yang bukan emas perak ini enggak wajib zakat. Wala yajibu fil kulli mubah zakatan amal muharram kasiwarin wa khalqalin lirajulin wa khuntha hatta yajibu az-zakatu fihi. Demikian pula tidak wajib dizakati perhiasan yang diperbolehkan oleh syarak. Adapun perhiasan yang diharamkan seperti gelang dan kalung bagi orang laki-laki dan orang banci, maka wajib dizakati. Ya, banci pakai gelang sampai 100 gram. Ya, sedangkan dia harus memakainya, maka ini wajib dikeluarkan zakatnya. Itu juga dengan orang laki-laki, pakai kalung, pakai gelang, pakai cincin, sampai ada mencapai 1 nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Paham itu Bu ya? Pokoknya asal kita tahu aja emas itu nisabnya 85 gram. Perak nisabnya 600 gram kurang lebih. Zakat yang dikeluarkan 2,5%-nya. Tinggal kita hitung aja ya. Itu kalau sudah mencapai 1 tahun. Kan semuanya syaratnya harus sudah mencapai nisab dan mencapai 1 tahun. Punya emas ya dari bulan Zulhijjah, nyalingin emas, beli kalung ya, udah punya kalung 30 gram, nanti bulan berikutnya nyalingin lagi gelang, terus sampai itu setahun itu ada 84 gram, maka berarti wajib dikeluarkan zakatnya karena sudah memenuhi syarat mengeluarkan zakat. Paham Ibu ya? Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa nishabu zuru'i wa thimari 5 awsaqin. Pasal menerangkan tentang nisabnya tanaman dan buah-buahan, yaitu 5 wasak. Tanaman dan buah-buahan. Kemarin sudah saya terangkan tanaman apa itu yang wajib dikeluarkan zakatnya. Enggak semua tanaman yang kita tanam dan hasilnya luar biasa besarnya uangnya itu dikeluarkan zakatnya, enggak. Semuanya ada ketentuan-ketentuannya dalam syariat Islam. Ya, apa tanaman yang wajib dikeluarkan zakat? Kalau berupa buah-buahan cuma anggur dan kurma. Kita punya pohon mangga sampai sekebun. Ya, kalau dipanenin itu dijual sampai 100 juta uangnya misalnya ya Bu ya. Tetap nggak ada kewajiban zakatnya. Tapi kalau seandainya kita mau sedekah silakan. Kewajiban zakat nggak ada. Karena di dalam satu kaidah fikih dikatakan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib maka hukumnya haram. Jadi kalau dibilang mangga itu wajib dikeluarkan zakatnya, enggak, padahal dia sudah ada mencapai 1 nisab lebih, tidak. Tapi seandainya kita mau sedekahkan boleh. Kalau dibilang wajib zakat tidak ada kewajiban zakat karena ketentuan zakat untuk buah-buahan cuma anggur dan kurma. Selain itu durian, kita punya pohon durian sampai sekebun. Durian kan mahal ya. Jangan sekolah, 1 biji aja mahal ya. Apalagi berpohon-pohon, Masya Allah. Kalau dipanen kita jual bisa jadi 200 juta kalau sekebun ya. Bagaimana wajib dikeluarkan zakatnya? Tidak wajib, cuma kalau saya kita mau sedekahkan boleh, silakan. Jadi tidak ada kewajiban zakat karena memang bukan termasuk tumbuhan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi kalau saya nggak mewajibkan itu malah nggak boleh. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib hukumnya haram. Nah, kalau memang dia nggak wajib, berarti kalau jatuhnya sedekah bagaimana? Memang harus sedekah, ya Bu ya. Jadi hanya anggur dan kurma. Ya,
juga ada kurma ini. Anggur ada nggak di Indonesia? Ada. Ya, mungkin barangkali ada yang punya kebun anggur, ya. Itu wajib keluarkan zakatnya kalau memang sudah mencapai satu nih. Kemudian biji-bijian, apa termasuk biji-bijian yang wajib keluarkan zakatnya? Beras, yang merupakan tanaman pokok. Apalagi gandum, jagung, gitu kan? Ya, makanan pokok yang bisa memberikan kekuatan. Maka itu 3 macam tumbuhan tersebut yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, kopi kan termasuk apa bu? Biji. Kopi ada petani punya tanaman kopi sampai sekebun. Kebunnya luasnya berapa hektar? Kalau panen itu bisa miliaran mungkin. Apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Kan dia sama bentuknya, jenisnya, biji-bijian. Kalau ditanya seperti itu maka tidak ada wajib zakat untuk biji kopi. Tapi kalau seandainya ada orang penjual kopi dijual, ya, jualan kopi, kemudian kalau sudah 1 tahun sudah mencapai 1 nisab, maka baru ada zakatnya. Tapi kalau petani kopi, walaupun kalau panen itu mencapai lebih dari nisab, maka tidak ada kewajiban zakat. Untuk dia sedekah bagaimana? Ya monggo, silakan, karena memang harus disedekahkan agar selamat. Paham bu? Kemudian zakatnya tumbuh-tumbuhan yang berupa beras, gandum dan buah-buahan tadi, berapa ini zakatnya? Sudah nisabnya berapa? Nisabnya 5 wasak. 5 wasak itu hitungan negara sana. Kalau cara kita di sini 1.200 kilogram atau ada 12 kintal. 12 kintal itu kalau memang masih ada gabah, masih ada kulitnya, ada kulitnya, gandum ada kulitnya, ya. Tapi kalau yang udah bersih, beras aja itu tidak sampai mencapai 1 ton, cuma 720 kilogram atau 7 kintal lebih 20 kilo, belum sampai 1 ton. Kalau yang udah bersih daripada kulitnya berupa beras, bukan padi lagi. Ya bu, ibu-ibu nih yang di kampung kan sawahnya banyak, ibu ya. Nah, ibu nanti kalau panen itu wajib dikeluarkan zakatnya kalau memang sudah mencapai 1 nisab. Berapa nisabnya? Kalau masih ada kulitnya sekitar 12 kintal atau 1.200 kilogram. Ini juga harus memenuhi syaratnya, harus sudah mencapai 1 tahun. Nah sekarang bagaimana? Contohnya nih, kita nanam padi 3 bulan panen. Begitu kita panen, yaitu nggak ada 12 kintal, nggak ada 1 ton. Berarti belum mencapai nisab. Wajib nggak? Belum wajib. Dicampur. Yang sebelah sana lagi punya sawahnya nanam lagi terus panen lagi dalam 1 tahun itu bu, dalam 1 tahun panen lagi, dihitung, dijumlah dengan panen yang pertama dengan panen kedua sampai kita misalnya punya lagi tanaman lagi padi yang penting 1 jenis. Kalau sudah ada 1 tahun dari 1 jenis yang sama digabung itu panen semuanya mencapai 1.200 kilogram atau ada 12 kintal, maka sudah mencapai 1 nisab namanya. Paham bu? Ya, jadi punya sawah banyak bu. Misalnya panen sawah yang ini panennya bulan ini, ya nggak mencapai 1 nisab. Tambah lagi panen sawah yang sana, yang nggak senisab juga. Sampai beberapa sawah yang dia punya dia panen selama 1 tahun sudah mencapai 1 nisab, maka itu nanti wajib dikeluarkan zakatnya. Jangan mentang-mentang panen sawah ini nggak ada nisab, udah kekerjakan, padahal masih ada lagi sawahnya yang lain. Kalau digabung seluruh sawah yang dia punya, ini selama 1 tahun ada 1 nisab, maka wajib dikeluarkan zakat. Paham? 1 ton, ya. 1
1 ton itu kan berarti 1.200 ya, 1.000 kintal ya, 1.000 kintal, 10 kintal, 10 kintal, ya 10 kintal atau 1.000 kilogram. Jangan ibu ya, kalau punya sawah wajib korban zakat. Mendingan tanah kosong ditanamin durian aja, jual lebih mahal, tapi nggak keluarkan zakat. Itu namanya apa bu? Namanya apa bu? Karena biar aman nggak keluar zakat kalinya. Paham ya bu? Jadi tumbuh-tumbuhan yang wajib dizakatkan sudah ada ketentuannya. Dan tidak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sebanyak apapun kita punya pohon rambutan ya bu ya, rambutan banyak banget sampai berapa hektar secara mudah semuanya. Kalau panen kita jual hasilnya lebih dari 1 nisab, itu juga belum wajib. Tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau kita ahlikan sedekah maka boleh, karena memang sangat dianjurkan. Paham bu ya? Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 171. Kita nanti nggak dibaca karena takut waktunya ya. Faslun wa tuqawwamu urudut tijarah. Sekarang menjelaskan tentang barang dagangan. Faslun wa tuqawwamu urudut tijarah inda akhiril haul bi masyhuriyat bihi sawa'un kana samanu mal tijarah nisaban am la. Wa in balagat qimatul urud akhiril haul nisaban zakkaha wa illa fala. Menerangkan tentang masalah harta dagangan pada akhir tahun dengan sesuai yang dibelinya. Baik pembayaran harta dagangan tersebut itu sudah ada 1 nisab atau tidak ada. Jika pada akhir tahun harta dagangan itu sudah ada 1 nisab maka wajib dizakat. Dan jika tidak ada 1 nisab maka tidak wajib dizakat. Nah, ini kayaknya kita kena semuanya. Ya. Jadi mengeluarkan zakat harta dagangan ini kalau sudah mencapai 1 nisab dan sudah mencapai haul 1 tahun. Dihitung 1 haulnya itu bagaimana contohnya? Nah, sekarang saya tanya dulu. Nisabnya harta dagangan itu berapa ibu? Ada 2 mazhab bahwa nisabnya harta dagangan, dagang apa aja itu, mau dagang kopi, mau dagang nasi uduk, mau dagang warteg, mau dagang soto, bakso, apa aja. Ini sebenarnya kalau kita hitung pada akhir tahun ini sudah mencapai 1 nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Makanya zakatnya urud tijarah, zakatnya barang dagangan ini ada 2 pendapat. Ya, yang wajib dizakat apa? Nisabnya itu berapa? Ada 2 pendapat. Yang pertama, nisabnya harta dagangan tersebut sama seperti nisabnya perak. Ini menurut ulama Hadramaut. Ya, jadi menurut ulama Hadramaut mereka condong kalau harta dagangan itu nisabnya disamakan dengan nisabnya perak. Kenapa begitu? Karena kalau perak kan lebih sedikit. Berarti kalau orang nggak usah modal banyak, yang penting ketika 1 tahun harta dagangan dihitung sudah mencapai kurang lebih 10 juta, dia wajib zakat. Sehingga kalau banyak yang pada mulai zakat, insya Allah buat kemaslahatan umat yang intinya bisa mensejahterakan orang-orang fakir miskin. Tapi kalau menurut mazhab Mesir, mereka condong bahwa nisabnya harta dagangan itu disamakan seperti nisabnya emas. Berarti 80 gram atau 84 juta. Sehingga kalau misalnya nisabnya disamakan dengan nisabnya emas, jarang orang yang jualan itu mengeluarkan zakat. Karena mungkin memang pendapatannya sedikit
sedikit orang yang mengeluarkan zakat. Artinya apa Ibu? Kalau disamakan dengan perak, insya Allah banyak. Jangan berharap dengan pedagang yang besar, pedagang kecil pun juga bisa berkewajiban mengeluarkan zakat. Ya. Jadi yang penting kita hitung kalau sudah ada di akhir tahun. Contohnya pada bulan Zulhijjah, ini kan kita dikatakan bulan Zulhijjah Ibu ya, atau bulan Muharram dah, tahun baru ya. Bulan Muharram tahun 1444 Hijriah ini dihitungnya. Cara menghitungnya setahun itu dari mana? Diambil dari tahun Hijriah Bu ya. Kalau kita mau berdagang, ini saya dagangan saya udah setahun. Saya hitung semuanya udah mencapai 1 nisab belum? Ya mulai kapan jualannya? Ya jadi hitungannya dengan menghitung bulan Hijriah. Misalnya dari tanggal 1 Muharram nih tahun kemarin 1440 Hijriah kita jualan mulai. Jualan apa Bu? Toko misalnya kelontong. Ya toko kelontong. Toko kelontong. Kita cuma modal misalnya 10 jutaan ya. Kemudian kita belanja semuanya. Terus kita tabungin uangnya hasilnya ya. Terus masih ada juga jualannya di toko ya. Kadang-kadang dapatnya gede, kadang-kadang sedikit. Terus begitu datang bulan Muharram 1445 Hijriah, berarti bisa kita hitung semuanya. Uang yang kita tabungi dari hasil jualan berapa juta. Kemudian jualan yang masih ada di toko ini kira-kira kalau dihitung uang berapa juta. Kita jumlah antara uang tabungan dengan yang ada di toko, misalnya ada 12 juta. Ya Bu ya? Berarti sudah mencapai 1 nisab, berarti kita wajib keluarkan zakat. Jadi kita zakat perak aja Ibu ya. Kecuali kalau kayak Indomaret yang uangnya gede itu bisa kita setarakan dengan zakatnya emas nisabnya. Berarti kalau sudah mencapai 12 juta, kita sudah berkewajiban mengeluarkan zakat. Berapa zakat yang kita keluarkan itu? 2,5% dari 10 juta tadi, dari 12 juta tadi berapa? Ya, begitu. Paham? Jadi ketika datang akhir tahun sudah mencapai 1 nisabnya, bukan semuanya. Iya, semua barang yang ada. Paham Bu? Iya, makanya kalau kita ngikutin nisabnya perak, berarti banyak pedagang kecil juga berkewajiban mengeluarkan zakat. Apa tujuannya? Untuk bisa membantu kepada orang-orang fakir. Kan zakat itu nanti disalurkan kepada orang fakir miskin. Apa yang mau zakat sendiri? Silakan. Ya Bu ya, oh iya ini saya berarti sudah berkewajiban mengeluarkan zakat. Berapa persen? 2,5%, berapa duit? Kasih orang sekitar kita, anak yatim, fakir miskin. Kalau di dalam satu RT yang dagang berapa orang, ya kan lumayan juga itu ya. Fakir miskin ketolong juga gitu ya Bu ya. Ya. Itu harta dagang ya. Jual sate ayam ya. Pokoknya semua jenis jualan apa aja kalau sudah mencapai 1 nisab itu wajib dikeluarkan zakatnya. Dan sudah menghitungnya kalau sudah 1 tahun. Ya kalau sudah 1 tahun. Misalnya tadi Ibu nih, mulai jualan 1 Muharram. Kemudian modalnya di sini tadi ya sekitar berapa dah pokoknya ya sudah dihitung. Giliran bulan Ramadan itu uangnya banyak sampai 20 juta dihitung semuanya tabungan dengan barang dagangannya. Giliran bulan Syawal itu uang semua kepake, tabungan yang ada di tabungan kepake semua. Tinggal barang-barang yang ada di jualan yang ada di warung. Ya sampai bulan Zulhijjah nggak ketemu lagi deh. Cuman 1 bulan Muharram ya nggak ada lagi uang yang masuk, uang yang ada di tabungan. Cuman yang ada di warung doang. Setelah di total jualan di warung segala sabun, rinso, kopi, teh semuanya bulan ya. Di total semuanya kira-kira cuma 7 juta. Berarti wajib zakat enggak? Tidak wajib.
menabung 1 tahun. Beda lagi dengan uang tabungan. Ibu punya tabungan, Bu? Punya. Kira tabungan orang. Punya uang tabungan. Nah, kalau tabungan ini rata-rata biasanya ya tergantung kita ya Bu ya. Kalau yang tabungnya gede-gede bisa jadi kita samakan dengan ya sekarang mah layaknya ya itu aja, samakan sadarkan dengan nisabnya perak ya Bu ya. Nisabnya perak. Kalau nabung itu sudah mencapai 1 nisab dan 1 nisab ini ketika dalam 1 tahun itu jangan sampai berkurang. Kalau seandainya berkurang 1 nisab, maka belum dihitung 1 tahun. Contohnya nih, kita nabung, dimulai bulan Ramadan. Nabung bulan Ramadan kita nabung 2 juta. Kemudian bulan Syawal nabung lagi 2 juta. Berapa juta? 4 juta. Kemudian habis bulan Syawal bulan Dzulqa'dah nih, bulan Dzulqa'dah nabung lagi 3 juta. Berapa juta? 7 juta. Ya. Kemudian bulan Zulhijjah nabung lagi 4 juta. Berapa? 11 juta. 11 juta sudah termasuk 1 nisab belum? Sudah mencapai nisab belum? Sudah, nisabnya perak. Berarti dihitungnya 1 tahun tadi bukan mulai kita nabung di bulan Ramadan, karena kan belum ada 1 nisab. Dihitung 1 tahun tadi mulai bulan Dzulhijjah, karena tabungan kita sudah ada 11 juta. 11 juta ini sudah lebih dari nisabnya perak. Nanti ketemu bulan Dzulhijjah lagi, kalau tabungan itu nambah, yang penting selama 1 tahun ini nisab itu jangan sampai kurang. Nambah boleh, kalau kurang jangan. Nambah terus, nanti bulan Dzulhijjah yang akan datang baru kita keluarkan zakatnya. Contohnya lagi, tadi kan tadi 11 juta ya bulan Dzulhijjah. Nabung terus bulan berikutnya nabung sampai bulan Ramadan, sampai tabungannya ada 200 juta. Misalnya ini. Kemudian bulan Syawal duitnya kepake karena anaknya sakit, operasi, orang punya sakit, habislah uangnya, tinggal 5 juta. Tinggal 5 juta. Kemudian bulan Syawal masih belum nabung, bulan Dzulqa'dah nabung lagi dia, ya 100 juta. Terus sampai bulan Dzulhijjah nambah lagi. Saya tanya, wajib zakat enggak? Enggak. Tidak. Sudah Karena apa? Karena dalam 1 tahun tadi kurang nisabnya, tinggal 5 juta. Ya Bu ya? Berkurang nih nisabnya, berarti belum dihitung setahun. Nanti dihitung sekali lagi kapan? Mulai Syawal, mulai Dzulqa'dah. Yang dia nabung 100 juta. Paham Bu? Paham caranya? Rumit ya? Jadi cara menghitungnya gimana? 1 nisab itu setahunnya itu jangan sampai kurang. Ya, kalau kurang berarti nggak jadi setahun. Ya. Paham Bu? Gitu ya. Ya kita mau kalau nabung misalnya ya Bu ya, jangan ratusan juta ya. Cara kata nabung. Ya, misalnya 1.000 gitu ya Bu ya. Ya bisa juga setahun itu Bu. Dapat 10 juta kalau nabungnya setiap seminggu sekali 100, minggu sekali 100 ya. Coba dah. Kalau sebulan 400 kali nggak sampai Bu. Nggak nyampe ya Bu ya. Kalau 500.000 soalnya setiap seminggu sekali 500.
terserah ibu bilang sedekah boleh ibu ya. Tapi yang namanya zakat adanya 1 tahun sekali. Karena zakat itu syaratnya orang wajib menunaikan zakat kalau sudah 1 haul dan 1 mencapai 1 besar. Tapi kalau misalnya kita keluarkan tiap bulan sekali, jatuhnya bisa jadi sedekah. Ya, wajib. Ya, karena kan ibu ya, memang kadang-kadang orang ini kan dipakai saja, ya, ada yang disimpan juga. Kita yang namanya punya emas, kalau emang nggak buat kebutuhan ya kita pakai ya. Kalau disimpan aja kan sayang, sekali-sekali kan dipakai boleh. Ya itu juga termasuk juga ibu wajib ya. Kalau memang sudah mencapai satu ini stop mungkin ya. Ya. Ya, karena kan emas itu berjaga-jaga ya, pasti berjaga-jaga. Baik, bisa hormati. Ada yang mau nanya lagi? Insya Allah nanti kita bahas zakat fitrah. Walaupun sudah terlalu, tapi banyak masalah yang terdapat dalam zakat fitrah. Insya Allah bulan depan ibu ya, biar sehat, panjang umur, bisa bareng-bareng belajar bersama. Amin ya Allah. Baik, lagi sekali saya hormati. Udah dua aja ya. Bu, ada yang nanya lagi? Ya. Tadi kan bahas kalau padi kan dizakatin ya. Padi kan tadi dizakatin. Ya. Tapi kalau jagung gitu Zakat juga. Sama, kan termasuk Sama. ya. Jagung, gandum, padi, 3 sama jenis. Ibu punya pohon jagung banyak? Iya, ada kamu. Ya, di kampungnya. Kalau sudah mencapai 12 kental ibu ya, nah itu besoknya. Ya, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. masih suka Iya. dizakatin di sini. Udah ya bu ya? Ya, ada yang nyangkut bu? Baik, kalau misalnya saya hormati, kiranya seperti yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Semakin bertambah pengetahuan agama kita, semakin bertambah mengerti tentang hukum syariat, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita sempurnakan kali kita dengan baca doa. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan segala urusan kita dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan segala semua apa yang menjadi hajat kita masing-masing pada siang hari dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah wa atubu ilaih min kulli dhanbin 'adzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jamana hadha jaman marhuma wa la tadhurna Allahumma la taj'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la 'ayban illa satarta, wa la karban illa kashafta, wa la dhalan illa hadayta, wa la jahilan illa 'allamta, wa la daynan illa hadayta, wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaytaha wa yassarta ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jamana hadha jaman marhuma wa tafarraqna ba'dahu tafarruqan ma'suman, wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la maqrunan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih dhati bainana wa alif baina qulubina wa hadina subul salam wa najjina min dhulmati an-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma aslih li fi dhurriyyati, Allahumma aslih li fi dhurriyyati, Allahumma aslih li fi dhurriyyati, wa inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin.
الشرير اللهم إنا نعوذ بك من قولنا وإنك لرفع عزنا وإن فقر فارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى والاستقامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك في أولادنا وذريتنا ولا تدرهم وفي كبدة ولدك ولا تستقم درهم اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وذريتنا من أهل العلم والخير والقرآن والعبادة والرزق والاستقامة ولا تجعلنا وهي من أهل الشر والخير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع أبرار يا عزيز يا ستر يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih saja yang telah Kasih ya, Ibu. materi ya. Mudah-mudahan Ibu jangan bingung, asal saya nggak punya apa-apa, insya Allah kan mudah-mudahan Bu di alam kita jadi sangat punya kebunnya berhektar-hektar. Bukan memberitahukan kita harus rajin di jalan. Terima kasih. Ibu salam sama keluarga. Oh iya Ibu, nanti minggu depan kita bawa lagi ya Bu ya. Mungkin ada tetangga kita yang sudah berangkat ya di minggu besok. Nanti kita setiap itu insya Allah 4 kali berarti ya 4 kali kita membaca latihan untuk saudara-saudara kita yang Berangkat. melaksanakan ibadah haji. Terima kasih Ibu, salam sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Mana lagunya? Sehat. Wajib lo sehat-sehat. Sehat-sehat. Ya selamat tinggal lagi. 60 tahun. 61. Awet muda. 61.